Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai penjelasan kasus dari ganglionsis. Ini ya gambarnya seperti ini. Kemudian juga 30-year-old man, yaitu seorang pria berusia 38 tahun. Chief complaint yaitu two-month history of enlarging localized swelling on left foot, yaitu pembengkakan lokal pada area kaki kiri yang membesar selama 2 bulan. Simptomnya itu adalah pain and numbness in third and fourth toes when tying shoelaces tightly, yaitu artinya adalah nyeri dan juga baal ya ini pada jari ketiga dan juga keempat saat mengikat tali sepatu terlalu kencang. Nah, physical examnya yaitu form non-tender will circumscribe pleasant lesion on dorsum of foot, yaitu pemeriksaan fisik yaitu lesi keras, tidak nyeri, berbatas tegas di punggung kaki atau dorsum. Lesion transilluminate with pain-like, yaitu lesi dapat tembus cahaya saat disinari, yaitu transilluminasi positif. Question without treatment, what is the most likely outcome, yaitu tanpa pengobatan, apa kemungkinan yang paling mungkin terjadi, yaitu A. Bloodstream infection, yaitu artinya infeksi aliran darah. B yaitu continued crystal aggregation, penumpukan kristal berlanjut. C yaitu foot paralysis, artinya kelumpuhan kaki. D malignant proliferation, yaitu artinya proliferasi ganas. E spontaneous resolution, yaitu resolusi spontan. Jawaban yang benar yaitu E spontaneous resolution. Penjelasan kasus yaitu di sini gangliosis atau kista ganglion, yaitu definisinya adalah benjolan berisi cairan yang berasal dari jaringan sekitar sendi atau tendon. Etiologi atau penyebabnya yaitu belum pasti tapi sering terkait, yaitu tekanan berulang pada sendi atau tendon, degenerasi jaringan, dan juga trauma ringan. Patogenesisnya adalah jaringan sekitar sendi atau tendon melemah, menonjol keluar atau outpouching, yaitu terbentuk kantong berisi cairan kental atau mucin gel. Patofisiologi yaitu tekanan atau degenerasi, yaitu menyebabkan jaringan keluar, cairan sendi masuk dan juga terkumpul, terbentuk kista berisi cairan jernih dan juga bisa menekan saraf sekitar. Tanda dan juga gejala adalah benjolan bulat, keras, dan juga berbatas jelas. Biasanya tidak nyeri, bisa ada kesemutan atau baal jika menekan saraf. Lokasi pergelangan tangan bisa juga di punggung kaki. Transilluminasi positif, tembus cahaya. Kenapa muncul gejala, yaitu benjolan menyebabkan karena cairan terkumpul dalam kista, keras dan juga berbatas tegas, yaitu ada kapsul kista. Transilluminasi positif yaitu isi cairan jernih, kesemutan atau baal yaitu menekan saraf atau sensorik, tidak lumpuh yaitu tidak mengenai saraf motorik. Intinya, kista cairan dari sendi yaitu benjolan kenyal sehingga bisa tembus cahaya, sering hilang sendiri. Nah, kemudian juga kenapa pilihan lain salah plus kapan jadi benar, yaitu A. Bloodstream infection atau bakteriemia salah, yaitu kenapa salah? Kasus ini merupakan ganglionsis, yaitu jinak non infeksi. Tidak ada tanda infeksi, yaitu merah, nyeri, hangat, nggak ada. Lesi transilluminasi positif, isi cairan jernih, bukan nanah. Nah, kapan benar? Yaitu jika pasien punya abses kulit atau cutaneous abses, tandanya itu merah, nyeri, fluktuatif, isinya nanah atau pus, resiko bisa membesar menyebabkan bakteremia. B yaitu continued crystal aggregation, dia salah. Kenapa salah? Ini untuk gout yaitu tofus asam urat, tofus yaitu keras, tidak teratur dan juga tidak transilluminasi. Kasus ini adalah benjolan halus plus transilluminasi positif, bukan kristal. Kapan benar? Yaitu pada pasien hiperurisemia kronik atau gout, terjadi penumbukan kristal atau tofus makin besar. Kemudian juga C yaitu foot paralysis, dia salah. Kenapa salah? Kista menekan saraf sensorik saja, yaitu superficial peroneal nerve. Saraf ini fungsinya yaitu sebagai sensasi, bukan motorik. Jadi kesemutan atau baal tidak lumpuh. Kapan benar? Jika yang kena adalah saraf motorik.
yaitu common peroneal nerve, yaitu bisa menyebabkan foot drop atau lumpuh. D yaitu malignant proliferation atau synovial sarcoma. Dia salah. Kenapa salah? Tumor ganas yaitu padat atau solid, tidak transiluminasi, biasanya progresif dan juga nyeri. Kasus ini yaitu adanya cairan jinak dan juga transiluminasi positif. Jika benar, jika massa padat tidak tembus cahaya, membesar cepat, yaitu nyeri atau invasif, menyebabkan curiga kanker jaringan lunak atau synovial sarcoma. Kunci jawabannya adalah E, spontaneous resolution, yaitu karena ganglioskis sering hilang sendiri tanpa terapi. Ringkasan super high yield yaitu transiluminasi positif, yaitu cairan ganglion kista. Merah plus nyeri plus fluktuasi itu merupakan abses. Keras tidak tembus cahaya menyebabkan tofus atau tumor. Sensorik saja kena, yaitu tidak menyebabkan lumpuh.